Bahkan Rasul mengatakan, wahai sahabat, belilah surga meskipun dengan sepotong kurma. Bayangkan. Artinya apa? Surga itu tidak mahal, tidak harus kita sedekah sebesar istana, tidak mesti kita harus sedekah dengan berapa gerobak emas, tidak. Tapi dengan sebutir kurma pun kita bisa masuk surga. Itu loh. Jadi titik beratnya Rasulullah itu, tapi ikhlas gitu ya. Nah, itu bahwa untuk menjadi wanita peradaban hanya dibutuhkan 3 ilmu saja. Yang pertama adalah kita harus memiliki ilmu, baik itu dari ilmu apapun. Yang terpenting adalah ilmu akidah. Yang kedua, kita harus memiliki ilmu sabar. Dan yang ketiga, kita harus memiliki rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul kembali di sore yang sangat indah ini di program unggulan DKM Asidik Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menyempurnakan Islam ini dengan si sempurnanya, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa melaksanakan risalah-risalah yang telah beliau ajarkan. Sahabat Ngopi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ngopi di rumah? Semoga selalu sehat dan pastinya bahagia. Seperti biasa, hari Minggu adalah hari yang ditunggu. Benar nggak? Spesial ya? Spesial. Hari dimana kita santai-santai, ngumpul bersama keluarga tercinta. Dan pastinya hari Minggu sore pastinya kita ngumpul sembari ngopi. Tapi bukan ngopi sembarang ngopi nih, ngobrol perkara Islam. Setiap minggunya dakwah digital DKM Asidik ini punya materi yang sangat menarik. Begitupun dengan tema yang satu ini. Nah, kira-kira apa sih temanya? Sebelum ke tema, kalian nggak sendirian nih. Seperti biasa, Ngopi edisi minggu ketiga diisi dengan kajian muslimah. Dan ditemani dengan Teteh Ustazah kesayangan kita semua, Teh Evino Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Udah main kemana aja nih? Kok main kemana aja? Udah ngisi kajian di mana aja? Kok main? Jadi banget karena ketawa ya. Oh, kayaknya pertanyaannya kalau main sih insya Allah siapa kan kayaknya mainnya. Oke Teh. Gimana? Sekarang udah ngisi kajiannya udah offline? Oh kan masih PPKM. Tapi memang ada satu yang offline gitu ya. Rata-rata semuanya masih online Teh. Masih bersabar ya semuanya. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan peraturan PPKM-nya tidak diperpanjang karena ibu sudah kangen sekali dengan namanya kajian ini. Kajian betul Teh. Karena PPKM ini bagi sebagian kaum wanita ya Teh, terutama saya, PPKM pelan-pelan kita pelan. Aduh ya, jangan sampai. Oke, apa sih nih Teh Lia untuk kajian tematik kali ini? Nah, kajiannya judulnya sangat menarik sekali, wanita dan peradaban. Agama Islam begitu sangat menyanjung kaum wanita. Banyak di dalam Al-Quran menyebutkan dan bagaimana Al-Quran memuliakan wanita. Dan banyak sekali, bukan hanya 1-2 orang wanita muslimah, banyak sekali wanita muslimah yang sangat berperan di peradaban dunia, peradaban muslimah maupun di peradaban modern tentu saja. Nah, bagaimana sih perspektif pandangan dari sisi kajian Islam? Waktu dan tempat tidak akan berlama-lama lagi. Dia persilahkan kepada Teh Evino Hasanah. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah akhwati sekalian, kita memuji kepada Allah dengan pujian yang terindah yang telah Allah sempatkan atas dirinya, yaitu pujian alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapapun yang memujinya tentu ada banyak pahala yang Allah berikan kepada kita hambanya yang memuji asmanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu
meskipun melalui medsos ini, tapi mudah-mudahan dakwah kita senantiasa jauh melampaui waktu dan juga tempat ya, siapapun bisa menikmati. Dan alhamdulillah pada sore hari ini yang cerah sekali kita dipertemukan dalam kajian ngopi ke-43. Iya benar, ke-43, nggak kerasa ya. Berarti udah mau 10 bulan ya Kak ya? Masya Allah ya. Dan kajian kita kali ini temanya adalah wanita dan peradaban. Kenapa wanita? Karena pertama kita sekali lagi, kami dari kajian muslimah tentu saja temanya tidak akan jauh dari namanya wanita dan keluarga. Dan tentang peradaban ini luar biasa betul sekali apa kata Teh Lia, bagaimana Islam memuliakan wanita dan bagaimana wanita dipandang di dalam Islam itu adalah sangat berperan penting terhadap peradaban. Karena apabila wanitanya itu rusak, maka rusaklah dunia. Apabila wanitanya terjaga, maka dunia juga akan selamat gitu ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, boleh sambil dicatat ya ibu-ibu, boleh. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina Allah katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Betapa Islam dalam ibadah gitu ya, laki-laki dan perempuan itu tidak ada beda. Laki-laki yang banyak menyebut kalimat Allah, perempuan juga banyak menyebut kalimat Allah. Laki-laki yang memelihara kehormatannya, wanita pun yang memelihara kehormatannya, itu Allah ganjar dengan pahala yang luar biasa, pahala yang besar, yaitu surga dan juga ampunan, gitu ya. Dan juga ampunan. Bagaimana Islam, kalau misalkan kita kuat-kuat tentang emansipasi wanita, Islam sudah lebih dahulu ya, jauh dari semua itu. Tetapi Islam juga mengakui bagaimana laki-laki berada satu tingkat di atas perempuan sebagai pemimpin ya bagi perempuan, karena memang ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki. Surat Al-Ahzab ayat 35 ini mensyaratkan kepada kita bahwasanya perempuan memiliki peran yang penting ya, di dalam agama kita. Karena yang namanya kalimat wanita di dalam Islam itu banyak sekali. Ada al-mar'ah, wa mar'atuhu hammalatal hatab, misalnya ya, disebutkan kalimat wanita, atau an-nisa. Kemudian tadi az-zakirat gitu ya, orang wanita-wanita yang senantiasa menyebut kalimat Allah gitu. Itu disebutkan secara spesifik. Ini artinya wanita bukan sekedar kelas 2. Wanita tidak bisa dipandang sebelah mata. Wanita ini memiliki peran yang sangat penting sekali, terutama dalam peradaban Islam. Karena sebelum peradaban Islam hadir, peradaban yang dulu itu sama sekali wanita tidak dipandang. Contoh misalnya di zaman kuno dulu gitu ya, di Eropa wanita itu dipandang sebagai barang dagangan yang bisa dijual. Begitupun ketika zaman jahiliyah, perempuan juga itu harus ada banyak aturan bagaimana seorang perempuan kalau suaminya meninggal, maka dia menjadi harta warisan, diwariskan. Dan anak laki-lakinya itu boleh gitu ya, mengizinkan atau tidak mengizinkan ibunya untuk menikah lagi. Ini sampai seperti itu. Jadi wanita ataupun di peradaban yang lain gitu ya, wanita itu bukan hanya sekadar barang, tapi seperti budak juga gitu ya. Naudzubillah. Tapi Islam memuliakan wanita dengan banyak ayat, banyak hadis tadi tentang ayat ya, belum lagi tentang hadis bahwasannya wanita adalah ummahatul madrasatul ula ya, ummahat itu adalah madrasah yang pertama gitu ya. Kemudian al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi bagaimana seorang anak harus menghormati ibu, karena ada kebudayaan di negara lain ketika memiliki orang tua itu dibuang. Bahkan ada hutan yang khusus sekali dihuni oleh orang tua itu dibuang dibuang. Ada satu kampung, saya tidak sebutkan ya, ada satu kampung itu bisa dilihat juga di YouTube banyak ya, bagaimana di kampung itu semuanya orang tua itu sampai mati di situ. Jadi kalau misalkan sudah menyusahkan anak-anaknya itu sudah dibuang. Kemudian bagaimana di negara lain juga panti jompo itu sangat banyak sekali dan mahal sekali gitu ya.
Sedangkan Islam itu memuliakan sekali yang namanya seorang ibu, karena sudah memiliki 3 keistimewaan, yaitu hamil, melahirkan, menyusui. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita, dan dengan itulah anak harus menghargai seorang ibu. Bagaimana juga laki-laki, seorang suami harus menghargai seorang istri, gitu ya. Ayatnya banyak sekali, karena kita sudah bahas banyak katanya di sini, mengingatkan kembali. Nah, ternyata untuk menjaga kehormatan diri, bahwasanya peradaban wanita itu memang memerlukan satu titik ilmu, ya, ilmu gitu. Dan Islam memberikan ilmu itu, ilmu bagaimana Islam memberikan kepada wanita bagaimana cara bersuci, bagaimana cara menjaga diri, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bergaul laki-laki dan perempuan. Itu semua untuk memuliakan wanita. Dan tentu saja dalam menapaki keimanan ini diperlukan kesabaran, karena menjaga kehormatan diri itu memerlukan sabar. Jadi yang pertama diperlukan adalah ilmu, yang kedua adalah sabar. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang kecuali kesabaran. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah kesepakatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi meriwayatkannya dua barangan kan? Ada di dalam riwayat dua-duanya, maka disebut muttafaqun alaih. Berarti dua-duanya bersepakat tentang hadis ini, bahwasannya tidak ada yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang kecuali sabar. Sama gitu ya, dalam bukti. Ya Allah. Iya, karena untuk mencapai kemuliaan, derajat kemuliaan wanita yang dulunya perempuan dijajah, perempuan diperbudak, perempuan dijadikan barang dagangan, dan diperlakukan tidak baik, itu memerlukan waktu yang sangat panjang sekali untuk memahami, untuk memuliakan wanita. Sampai sekarang kita alhamdulillah ya, ada banyak sekali ilmu, ada banyak sekali adab etika gitu ya, yang membuat kita lebih nyaman. Perempuan sekarang mau kemana, mau bekerja bisa ya, mau belajar, menuntut ilmu, itu sekarang bisa. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surah Al-Imran ayat 146, itu tentang kesabaran. Nah, yang diperlukan juga wanita sebagai peradaban, ya, tombak peradaban. Tadi yang pertama adalah ilmu. Jadi kita memiliki ilmu, meskipun kita di rumah, wahai muslimah, tetap harus memiliki ilmu, gitu ya. Ada banyak sekali ilmu, ilmu pengasuhan, ilmu akidah, ilmu apalagi teh ya, ilmu rumah tangga, ilmu parenting, ilmu tentang hak dan kewajiban wanita, hak dan kewajiban suami. Kemudian ilmu kemasyarakatan, ya, ilmu ekonomi itu perlu juga, karena ibu-ibu setiap hari harus berkecimpung dengan yang namanya belanja sana sini. Ilmu beauty class juga perlu. Ilmu beauty class perlu biar suaminya makin cinta, makin sayang, ya. Ilmu menata ruangan, banyak sekali ilmu yang harus dikuasai ya. Biar tidak bosan, bagaimana cara menata ruangan ya. Cat segala macam kan itu perlu, memasak juga perlu ilmu ya. Bagaimana misalnya biar nggak keasinan, bagaimana biar menyajikan makanan yang bikin nikmat, itu tidak perlu ilmu. Insya Allah ilmu sangat penting, dan tambah ilmu akidah, ilmu agama ya. Kemudian yang kedua tadi sabar ya. Nah yang ketiga, untuk menjadi wanita tombak peradaban, itu wanita syaratnya wajib ini mutlak memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu. Nah ini yang sudah luntur tadi ya, ini sudah luntur terus dengan perkembangan zaman, dengan medsos itu. Jadi memiliki rasa malu, jadilah jadi keingetan ini yang memprotes PPKM dan dia berbusana begini. Tadi tahu yang viral? Oh iya, itu nggak sampai sebegitunya ya teh ya. Harus seperti itu sampai ya ada yang joget-joget, ya ada yang memakai pakaian nggak baik gitu ya. Itu bukan cara protes yang baik gitu ya. Karena ya itulah, kita akan dinilai dengan apa yang kita kerjakan. Dan ya itu salah satunya adalah yang tadi Kakak sebutkan, harus memiliki rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, tentu dia akan berpikir beribu kali untuk melakukan itu. Bayangkan itu ditonton oleh jutaan mata, dan itu akan tersimpan, anak cucunya nanti bisa melihat. Ya, jejak digital ya Allah. Belum lagi itu dosa berjamaah ya. Ngeri ya Allah. Berarti yang ketiga adalah memiliki rasa malu. Ya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Tidaklah rasa malu itu datang kecuali
dengan kebaikan. Jadi semakin rasa malu, semakin baik. Sih bener ya, banyak malu ya nggak jauh-jauh dari baik-baik lebih baik ya. Masa banyak kebaikan yang datang pada kita betul, ya. betul. Rasanya malu gitu ya, memiliki rasa malu. Karena termasuk malu ini tadinya termasuk dari cabang iman. Jadi iman itu memiliki 70 cabang. Salah satu cabangnya adalah iman, rasa malu. Rasa malu termasuk bagian daripada cabang ini. Hadis Imam Bukhari nomor 8 gitu ya. Rasanya iman memiliki 70 cabang. Salah satunya cabang itu adalah rasa malu. Jadi ya banyak sekali terus gitu ya. Kita lihat sekarang udah gak mau lagi pakai pakaian yang seksi gitu ya, atau sudah gak malu lagi di depan laki-laki lain gitu ya, bersentuhan, bercanda yang berlebihan gitu ya. Rasanya kalau melihat itu risih, kita juga hanya mampu mendoakan gitu ya. Dan salah satu rasa malu ini diimplementasikan dengan menutup aurat. Jadi kalau misalkan semakin malunya semakin tinggi, maka dia akan semakin malu dengan menampakkan auratnya. Maka sifat malu itu sangat erat sekali dengan yang namanya menutup aurat. Semakin rapi, menutup auratnya semakin baik, maka rasa malunya juga itu semakin tumbuh gitu ya. Dan semakin tumbuh rasa malu, maka dia juga semakin baik dalam menutup aurat. Menutup aurat ini kewajiban gitu ya. Jadi sekali lagi ibu ini bukan pilihan gitu ya. Ibu-ibu yang sudah berjilbab rapi, coba lihat anak gadisnya, lihat menantunya gitu. Ini adalah medan dakwah kita ya, bahwasanya menutup aurat itu, ayo bu, gitu ya. Sebelum ajal mendekat, itu cepat-cepat tutup auratnya dengan baik dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan cantik menurut kita, tapi apa yang membuat Allah ridha gitu ya. Karena menutup aurat ini adalah satu kewajiban dan kita sudah sama-sama tahu ayatnya ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 gitu ya. Saya ungkapkan saja artinya ya. Ayatnya panjang sekali. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Jadi yang mengaku mukmin. Ya, ini harus menjadi aware sekali dengan ayat ini. Hendaklah mereka menyulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi seluruh tubuh itu harus ditutup, gitu ya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal karena keimanannya. Karena iman itu identik dengan rasa malu. Itu sudah satu paket ya. Karena itu mereka tidak akan diganggu kata Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti itu ya. Dan Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Asma ya, kakaknya Siti Aisyah ya. Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik atau mengalami haid tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan juga ini gitu ya. Selain menunjuk muka dan telapak tangan. Jadi kalau misalkan punya anak gadis dan dia sudah haid, maka ya bu, ya, orang pertama yang harus menyuruhnya untuk memakai jilbab adalah orang tuanya. Sebentar ya. Untuk wanita itu adalah pada saat dia sudah haid ya. Iya. Kan kalau sebelum haid ya boleh, tapi tentunya sopan ya, jangan sampai nganterin anaknya ke warung, anaknya pakaiannya misalkan anak perempuan ya, tengkop misalkan ya, kemudian sontok di atas lutut misalkan ya, ibunya pakai jilbab, aduh asal pemandangan yang jomplang gitu ya. Atau kebalikannya, ibunya nganterin anaknya ke madrasah, anaknya pakai jilbab rapi bawa tas, ibunya yang nganterinnya nggak pakai jilbab misalkan ya. Ini kan pemandangan yang kontras sehingga anak-anak juga dibuat bingung karena mereka masih kecil dan tidak dia akan mencontoh orang tuanya tetap tentu saja, dan mereka akan bingung ketika mereka mendapatkan hadis ayat tentang kewajiban berjilbab, bagaimana gurunya memberikan nasihat tentang berjilbab gitu ya. Tapi dia melihat ibu saya berjilbab hanya di waktu tertentu misalnya, hanya di saat-saat tertentu, itu kan anak akan melihat dan mencontoh. Jadi mari ya, ayatnya sudah jelas. Kalau dulu kan untuk wanita tuh kan
biasanya mens itu 2 SMP, karena kelas 3 SMP malah ya. Tapi ini kalau zaman sekarang mungkin dengan perkembangan teknologi, makanan banyak junk food, kadang aslinya dia sekarang udah head, berarti udah harus jilbab ya, walaupun istilahnya masih pemikirannya tuh masih unyu-unyu gitu, tetapnya berarti harus dijilbab. Dan kita juga sebagai ibu, ketika kita memiliki anak gadis yang menuju balik atau sudah balik, tentu saja pakaian juga menyesuaikan karena mereka juga memiliki teman-teman, mereka juga lihat mama kok kayak kuno banget ya, belum siap langsung besar gitu ya. Semuanya berproses, semuanya berproses. Yang penting ketentuan-ketentuan berjilbab itu seperti tidak menyampai laki-laki, tidak tipis gitu ya, tidak ketat, itu tetap harus diterapkan kepada anak kita dan terus dikasih tahu gitu ya. Saya juga sama kayak kadang-kadang anak-anak pinginnya gaya Korea style gitu, tapi bagaimana dipadukan dengan jilbab, ibu ini nggak cocok, itu sudah mulai protes, sudah mulai diskusinya banyak sekali dan memerlukan sabar lagi kan ya, terus nasihatin. Nah, ini masih terus ya di antara tadi memakai jilbab dan rangka menjaga kehormatan dan juga menimbulkan salah satu rasa malu tadi memakai jilbab, ya menggunakan jilbab kecuali wajah dan telapak tangan. Yang selanjutnya adalah hati-hati dengan wangian, ya, karena ayu amra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Na'udzubillah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Ini jadi memakai pakaian pewangi itu untuk apa? Ya biar kita nggak bau aja gitu ya, tapi jangan sampai punya niat untuk agar laki-laki lain tercium sehingga dia dipuji misalkan ya, seperti itu. Jadi semuanya harus sederhana, sesederhana mungkin ya untuk itu ya. Dan ya itu tentang jilbab ya. Dan dalam Al-Quran Allah itu menceritakan tentang 20 wanita dalam Al-Quran itu. Banyak sekali wanita yang diceritakan dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu ada 20 wanita. Nama wanita yang disebutkan gitu ya. 20 nama wanita. 20 wanita kisahnya ya. Ada yang tidak disebutkan namanya, tapi kisahnya ada. Ada yang disebutkan namanya, ada gitu ya. Seperti Maryam gitu ya. Imratu Aziz gitu ya. Itu tidak disebutkan namanya, tapi Imratu Aziz gitu ya. Tapi kalau Siti Maryam itu disebutkan namanya. Bahkan dalam satu surat ya. Bahkan dalam satu surat tadinya. Sekali ini luar biasa sekali ya. Siti Maryam ini saya menggali kisah tentang Siti Maryam ini terkagum-kagum juga. Dulu kan saya kagum banget sama Siti Khadijah ya. Yang mendapatkan salam dari surga itu kan 4 wanita Italia ya. Nah, salah satunya Siti Khadijah. Ini kagum selalu, siapapun yang membaca kisah Siti Khadijah pasti nangis dan terharu. Pasti menjadi jatuh cinta sekali dengan sosok Khadijah gitu ya. Dan ada sosok yang lain yang saya juga betul kali ya. Ini satu surat loh, nggak main-main. Surat Maryam, surat ke-19 gitu ya. Disebutkan namanya menjadi satu surat. Ini istimewa sekali, luar biasa Siti Maryam. Dan ternyata dengan kisah perjalanannya itu juga membuat kita jatuh hati. Pantas saja Allah memberikan salam dari langit ya, dan memberikan surga untuk Siti Maryam. Ini Masya Allah sekali ya. Dan betul sekali bahwasannya dari 20 wanita yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan namanya adalah Siti Maryam, bahkan menjadi satu surat. Apa sih keistimewaan Siti Maryam? Kita gali sedikit di sini ya. Ternyata keistimewaan Siti Maryam itu menjadi sangat spesial di dalam Islam gitu ya. Termaktub namanya dalam Al-Quran, spesial sekali karena Siti Maryam itu terkenal dengan menjaga kehormatannya, menjadi ibu peradaban yang luar biasa. Siti Maryam ya, menjaga kehormatannya. Ini di dalam kisahnya ada di dalam surat, bukan surat Maryam tapi At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat ke-12, ini ayat terakhir ini surat At-Tahrim. Ayatnya ayat terakhir pojok sebelah kanan ya, paling akhir ya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ini satu ayat yang ini sangat
spesial sekali untuk kita perempuan mengambil dari ayat ini apa spesialnya Maryam sehingga kita bisa mencontoh Siti Maryam. Yang pertama ya, ini artinya dari surat At-Tahrim ayat 12 ini, dan Maryam putra Imran, perhatikan nama bapaknya disebut putra Imran. Artinya apa? Kesolihan itu tidak harus selalu menjadi anak seorang nabi. Imran itu bukan seorang nabi, tapi namanya ada di dalam Al-Quran Ali Imran. Bahkan anaknya Siti Maryam disebutkan, ketika disebutkan namanya, nama bapaknya disebutkan. Artinya apa? Kalau melihat kajian Ustaz Adi Hidayat itu saya sampai iya ya. Jadi semua orang bisa mendapatkan derajat para nabi, seperti para nabi bisa mendapatkan derajat kesolehan itu tidak harus menjadi seorang nabi, tapi harus menjadi orang yang soleh. Dan ketika orang tua soleh, Allah akan menjaga keturunannya menjadi keturunan yang soleh. Dan keturunan yang soleh ini akan senantiasa berkaitan dengan orang tuanya yang soleh. Artinya ini sangat berkaitan sekali. Betapa kita orang tua harus berusaha menjadi orang tua yang soleh agar anak-anak kita juga Allah jaga. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, perhatikan, putri Imran yang memelihara kehormatannya, satu, memelihara kehormatan. Siti Maryam dikenal tidak pernah dekat dengan laki-laki. Ini saya punya anak perempuan teh ya. Jadi berkaca dengan kisah Siti Maryam ini ya. Siti Maryam sangat menjaga kehormatannya, tidak dekat dengan laki-laki, tidak pacaran, bahkan dekat dengan laki-laki pun enggak gitu, karena memang kehidupannya terjaga, yaitu di Baitul Maqdis, ya, di rumah Allah. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami yang akan menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Dan dia membenarkan kalimat Tuhan yang dua, satu menjaga kehormatan, yang kedua membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Berarti seorang muslimah itu ya, kalau ingin menjadi ibu peradaban, yang pertama menjaga kehormatannya, yang kedua membenarkan kalimat Allah, yaitu kitabnya Al-Quran. Itu membenarkan, berarti harus dekat. Dan seorang muslimah harus mempelajari kitab Allah agar dia paham dengan apa kodratnya sebagai seorang muslimah, itu seperti apa yang Allah inginkan, maka dia harus paham ilmu agama. Jadi kalau punya anak perempuan, sahkan ini ya. Menjaga kehormatan, kemudian menggali ilmu agama. Dan dialah termasuk orang-orang yang taat. Ketiga, poin ketiga, Siti Maryam terkenal ketaatannya. Kata Allah nggak boleh. Kata Allah kerjakan. Itu Siti Maryam. Mudah-mudahan kita bisa ya Bu, ketika Allah memberikan kepada kita, tutup aurat kita tutup. Jaga kehormatan. Ketika kita disuruh taat sama suami, taat sama suami. Kita disuruh untuk waqarna fi buyutikunna, diamlah di rumah kalian, kita diam. Jadi apapun yang Allah perintahkan kita kerjakan, ya Bu ya. Karena itu adalah ciri dari ibu peradaban Siti Maryam, ya. Yang namanya luar biasa spesial sekali dengan 3 poin Siti Maryam. Yang pertama menjaga kehormatan, yang kedua membenarkan kalimat Allah dan kitab-kitabnya, yang ketiga ketaatannya. Terkenal dengan 3 hal ini. Jadi saya berpikir nanti saya ketika nggak ada dikenal dengan apanya tuh ya Allah ya. Makanya kalau ini nggak ada di sini Siti Maryam terkenal karena cantiknya. Gak ada di sini disebutkan Maryam terkenal dengan modisnya gitu, atau terkenal dengan wanginya, terkenal dengan masakannya, benar? Ternyata itu sisi agama ya yang ditemukan itu ya. Jadi ya Allah, ini Siti Maryam aja dicantumkan terkenalnya oleh Allah itu sebagai 3 poin ini ya, menjaga kehormatan, dan ini semua berkaitan dengan agama ya. Membenarkan kitabnya, kemudian menjaga yang taat kepada Allah, qanitin minal qanitin. Qanitin itu taat ya, taat qanitin. Jadi berhijab dengan sempurna ya. Sampai sini ada dulu tadi. Nah gini aja, karena ini kita ngopi, judulnya ngopi berarti ngobrol kala Islam dan ada kopinya. Jadi kita ngopi-ngopi dulu. Silakan Teh. Ini ada tampi ya, Teh tarik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya. Nah, ini tuh tadi sebelum kita ini ada yang ingin kita kasih.
Ini pas ada kopinya dan ada Bika kudapannya ya. Ambon. Ini bikanya enak banget, kita udah nyobain. Siap-siap buat, ini tuh membuatnya teh Leni. Jadi buat ibu-ibu dan sahabat-sahabat ngopi yang penasaran gimana rasanya, jangan lupa beli itu teh Leni. Dan saya sudah nyobain teh ya, ini enak banget. Iya, enak Gak kalah dengan yang namanya buatan toko. Iya. Dan ini harusnya tiap hari bikinnya dan kita siap kapan saja. Iya. Udah dibuka langsung wangi semerbak. Ini hijau dan kuning ya teh? Iya. Ini tuh ada dua Ada varian, varian. ada yang rasa pandan sama yang original. Jadi pastikan sahabat ngopi di rumah ngopi juga Bika Ambonnya. Oke, lanjut teh, mangga. Kan kita ngobrol nih teh ya. Jadi Oke. saya terus menggebu-gebu semangat sekali ibu-ibunya karena greget sama ibu-ibu. Salah satu ustadz itu sampai bersedih dengan adanya pandemi ini, terutama terhadap kaum wanitanya. Katanya gini, kaum wanita itu memang kan bisa pengajian. Sekarang nggak ada pengajian. Dan melihat bahwasannya ibu-ibu ini banyak sekali yang luntur rasa malunya. Itu namanya TikTok ya, menjadi satu ajang untuk dia melampiaskan semuanya. Malunya kemana katanya ya dengan jilbabnya. Kemudian banyak yang futur. Kalian tahu kalimat futur? Istilah futur? Futur tuh ini berkurangnya keimanan atau berkurangnya kesolehan? Mundur. Oh, mundur. Futur itu ya. Jadi kesolehan keimanan itu yang tadinya Iya, naik iya. itu mundur terus sampai stuck di situ. Itu namanya futur. Itu banyak yang seperti itu dan kita lihat fenomena seperti itu ya kalau melihat, masya Allah. Jadi Ustadz ini mengatakan, duh kapan ya kata ini semua berakhir, karena memang yang dilihat yang paling banyaknya pengajian ibu-ibu. Ya. Kemudian yang menjadi peradaban, kunci peradaban dunia ini, selamat atau tunjangan dunia ini adalah wanita. Jadi memang wanita itu harusnya dijaga gitu ya, dijaga gitu ya kehormatannya. Kemudian banyak sekali fenomena yang terjadi dengan pandemi ini. Di sini siapa aja yang kangen dengan kajian muslimah? Saya dong. Banyak yang japri kapan Iya. bahkan sampai yang bilang udah sedikit aja, yang penting kita ngaji, yang penting duduk ngaji aja katanya gitu ya. Sampai di seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau pandemi ini nggak diperpanjang, PPKM nggak diperpanjang, kayaknya kita bikin aja ya teh ya, dengan prokes tentunya. Iya. Tapi memang kangen itu nggak bisa di ini ya teh. Kangen banget. Nah, teh, ada yang lagi ditambahin teh? Ada mau ditambahin lagi ya? Kalau nggak ada yang nanya. Oh, boleh. Oke. Tanya dulu. Nah, teh, ini Lia ada pertanyaan ini mah dari saudara Lia. Iya, dia kan ikutan nyimak. Nah, pertanyaannya adalah sebentar ya TWA. Nah, siap. Ya, kata itu gini, tolong dong tanyain sama Bu Ustazah Evri. Saya adalah single fighter, single mom, dia tuh single mom dan sudah 2 kali menikah. 2 kali menikah. Tapi dia tuh karena udah gagal 2 kali, jadi akhirnya dia menutup diri. Udahlah, mendingan gua mah kerja aja sama anak aja. Nah, sedangkan katanya kan sempurnanya seorang muslim itu adalah dengan menikah. Apakah itu berlaku untuk wanita juga atau hanya untuk wanita laki-laki? Kan sempurnanya seorang muslim itu adalah ketika keimanan, sempurnanya seorang muslim itu adalah ketika dia sudah menikah. Itu buat cewek apa buat cowok? Nah, kalau misalkan berlaku juga buat cewek, apa kabar saya yang udah memutuskan udah deh nggak mau nikah lagi karena nggak mau untuk disakitin lagi. Jadi mendingan udah aja sekarang kerja sama anak. Gitu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya, Allah berikan pahala yang besar dan Allah kuatkan gitu ya. Bahwasannya memang kehidupan kita skenario Allah terhadap seorang hamba itu berbeda-beda, dan saya salut sekali kepada single parent ya, dia harus berperan 2 bagi anak-anaknya. Tapi tentu saja ini tidak boleh menjadi satu trauma yang berlebihan, karena siapa tahu ada rezeki yang lain yang Allah sudah berikan, ada sosok yang akan menjadi pahlawan, yang akan menjadi teman perjuangan meniti kehidupan. Bagaimanapun fitrahnya kita butuh teman dalam mengalami kehidupan, apalagi nanti untuk di masa tua ya teh ya. Mungkin saat ini ada perlu waktu untuk menyembuhkan luka.
gitu ya. Tetapi tidak boleh juga menyamaratakan bahwasanya semua laki-laki sama. Ya. Tetap memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan mengikhtiarkan mensolihkan diri sehingga Allah memberikan pasangan yang soleh kepada kita. Tetap memohon kepada Allah apalagi di sepertiga malam dan di waktu-waktu yang sangat mustajab. Ada 19 waktu yang mustajab gitu ya, yang diberikan oleh Allah ketika kita berdoa akan Allah ijabah gitu ya. Maka waktu-waktu ini harus sangat teliti sekali dan banyak doa di sana bahwasannya perempuan itu paling mudah masuk surga adalah ketika dia menggapai ridho suami. Ketika dia mendapatkan ridho suami, maka perempuan ini akan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau. Tentunya kita ingin seperti itu ya, masuk surga tanpa susah payah ya, dan dirindukan oleh semua pintu surga tentunya. Dan satu-satunya pintu itu hanya diraih dengan perempuan yang memiliki suami, ketaatan kepada sang suami ya. Sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan dan taat sama suami. Hanya itu saja. Tentunya ini menjadi satu kunci ya dan menjadi penyemangat motivasi kepada siapapun akhwat di sini yang menonton ini, kita tetap bersemangat dan tetap memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan satu saat nanti pahlawan, pahlawan. Mungkin kehidupan memberikan banyak pengalaman dan guru terbaik, tetapi tidak boleh menjadikan satu trauma gitu ya, bahwasannya menyempurnakan agama bukan menyempurnakan iman ya. Iman bukan mencoba kesempurnaan seseorang, bukan kesempurnaan seseorang, tapi memang hadisnya itu istakmala yaitu kesempurnaan finish feel iman, setengah dari keimanan itu adalah dengan menikah. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan siapapun. Jadi berlaku untuk wanita laki-laki dan perempuan bahwasannya menyempurnakan setengah agama, finish fil din ya. Bahwasannya menyempurnakan setengah agama itu dengan menikah gitu ya. Bayangkan kalau misalkan dengan amalan yang lain belum tentu bisa mencapai setengahnya, tapi dengan menikah itu sudah setengah agama, itu sudah menyempurnakan setengah agama. Tinggal kita menyempurnakan yang setengahnya lagi, dan ini sama sekali memperingan dan mempermudah kita dalam keimanan. Jadi insya Allah tetap semangat ya sayang ya, tetap semangat dan tetap memohon kepada Allah, minta doa-doa dari orang tua, dari orang-orang saleh. Semoga Allah menyembuhkan lukanya, kemudian Allah menyempurnakan agamanya, setengah agamanya disempurnakan dengan hadirnya laki-laki yang saleh yang bisa menemani dan menyempurnakan keimanan kita ya insyaallah. Dan subhanallah sekali, dalam peradaban Islam perempuan berdaya dengan berbagai macam latar belakang, tidak harus senantiasa ada di atas sejadah terus. Ada banyak sekali dengan potensinya masing-masing. Seorang perempuan itu bisa memberikan memajukan komunitas mereka, memberikan cahaya ya untuk dan berdaya guna untuk umat ini. Tercatat ya, ada beberapa perempuan di bidang pendidikan dan budaya seperti Fatimah Al-Fihri ya. Ini terkenal sekali seorang perempuan yang kalau kita tahunya di Indonesia Kartini mungkin ya. Ini ada muslimah bernama Fatimah Al-Fihri. Ada yang unggul di bidang matematika seperti Sutayita Al-Mahamili. Itu sekarang tuh banyak sekali saya melihat di Facebook itu ya, ada banyak sekali perempuan-perempuan yang mencapai gelar doktor, ada yang mencapai di keilmuan yang luar biasa gitu ya. Tuh saya senang sekali gitu, dan dia itu muslimah gitu, senang sekali gitu ya. Allah alhamdulillah mengangkat derajat gitu ya. Kemudian berperan di dunia politik, kita tahu ya, seperti Labana dari Cordoba, Spanyol, ada Sid Ahmed dari Mesir, ada Sultanah, Razia Sultan dari India. Itu banyak sekali ya yang kemasan peradaban Islam, dan ini ribuan ternyata ya. Saya yang disebutkan hanya beberapa saja. Ternyata perempuan di berbagai bidang itu sangat banyak peranannya ya. Aduh subhanallah ya, kalau bahas soal wanita tuh nggak pernah ada habisnya ya kayak ya, dan beruntunglah kita sebagai wanita di dalam Islam karena begitu dimuliakannya. Dan tadi juga syarat ke surga itu bagi seorang wanita tuh mudah banget ya, 3 aja: sholat 4 waktu ya, puasa, dan nurut sama suami. Itu gimana sih?
Mari kita ke surga bersama-sama. Nah, oke. Teh, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar ya, ini dari online teman Lea di Harjuna. Ya, aku mau nanya dong ke Bu Ustazah Evi. Aku tuh punya saudara adik ipar. Usianya sih memang sudah tidak muda lagi, udah 30 plus katanya. Dia kerja dan kebetulan jadi apa namanya? Jadi sekretaris lah di sekretaris di toko mebel. Di tempat Chinese di kepercayaan katanya. Tapi memang dia belum berjilbab. Dia udah sering, dong jilbab kok cantik kok di jilbab. Tapi katanya nggak boleh di toko itu memang nggak boleh pakai jilbab. Nah, pada suatu saat Ono pernah bilang, Isma udah dengan sama lembut, yuk dijilbab. Terus dia bilang gini, udah deh Teh, udah jangan maksa. Toh juga kan tadi juga tahu kan ada cerita. Yang penting mah katanya selama saya sholat, saya juga sedekah nggak pernah sedekah selalu katanya. Terus kita juga tahu dong ada cerita yang tentang pelacur yang bisa masuk surga karena ngasih minum anjing yang kehausan. Itu juga bisa ke surga kok. Itu malahan pelacur kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa dong, saya nggak dijilbab juga. Yang penting mah saya sholat dan sedekahnya nggak pernah lupa. Nah, ini gimana Teh? Ini pemikiran yang coba Teh harus diluruskan ya. Coba. Jangan sampai kita dengan kisah pelacur masuk surga ini, perhatikan ini di zaman Islam belum hadir ya. Ini jadi Rasulullah memberikan kisah ini kepada para sahabat itu sebagai apa? Memotivasi bahwasanya kita bisa masuk surga dengan amalan sekecil apapun asalkan itu ikhlas. Jadi bukan berarti dia juga pasti bisa masuk surga, saya juga gak usah pakai jilbab. Bayangkan kita itu sudah mendapatkan ilmu dari Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, gitu ya. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kemudian sangat besar sekali kemurkaan di sisi Allah ketika kita tahu ilmu, kita tidak sami'na wa ata'na. Sedangkan ciri seorang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Ya, jadi ketaatan kita kepada Allah gitu ya tidak bersyarat. Yang penting kita taat seperti Siti Maryam. Siti Maryam tidak tahu tentang perkembangan zaman seperti zaman sekarang ini. Dia hanya tahu sami'na wa ata'na ketika dia mendapatkan ujian. Bayangkan hamil, dia tidak disentuh laki-laki dan tahu-tahu dia hamil. Padahal dia dikenal sebagai perempuan yang salihah, perempuan yang menjaga diri. Tahu-tahu dia hamil, dia dicaci, dia dimaki. Dia bersabar dengan itu. Dan dia tidak meninggalkan Allah. Bayangkan, Siti Maryam tidak meninggalkan Allah ketika difitnah dengan sangat besar. Tapi Siti Maryam malah mendekat dengan Allah. Maka ketika kita diuji, jangan pernah mundur. Karena bagi seorang pelari, mundur, diam, itu sama dengan mundur. Harus terus maju ke ketaatan itu. Dan kalimat istiqamah itu fa'ahsinu. Dan ketakwaan itu harus fa'ahsinu. Ketakwaan itu harus diperbaiki. Bukan berarti oke dah masuk surga, saya juga bisa. Tapi kita sudah tahu loh perintah Allah. Itu zaman perempuan itu, coba dicek lagi. Makanya jangan mendengarkan hadis udah aja, gali lagi ilmunya. Iya benar-benar. Gali lagi ilmunya. Gitu Teh. Jadi hati-hati ya. Sebenarnya juga tahu ternyata untuk yang pelacur itu masuk surga karena dia masih minum air anjing yang kehausan itu adalah cerita yang dicontohkan Nabi sebelum masuk Islam, sebelum adanya Islam. Ya karena dan Rasulullah itu menitik beratkan bukan kepada pelacurnya, tapi kepada amalan yang kecil. Dengan bahkan Rasul mengatakan, wahai sahabat, belilah surga meskipun dengan sepotong kurma. Bayangkan, artinya apa? Surga itu tidak mahal, tidak harus kita sedekah sebesar istana, tidak mesti kita harus sedekah dengan berapa gerobak emas, tidak. Tapi dengan sebutir kurma pun kita bisa masuk surga. Itu loh. Jadi titik beratnya Rasulullah itu tapi ikhlas, gitu ya. Nah itu wahai muslimah. Terjawab. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan juga kita bisa menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, bahwasanya memakai jilbab itu harus tanpa tapi. Iya benar-benar. Karena
ketika satu perintah gitu ya, Allah tidak akan memerintahkan kecuali di dalamnya ada kebaikan. Dan saya banyak sekali ketemu dengan muslimah-muslimah yang mereka berhijrah, yang tadinya pakaian gini berhijrah, itu ujiannya luar biasa. Tapi mereka sadar dengan begitulah Allah membersihkan dosa-dosa. Ada yang bayangkan saja, tadinya dia memiliki posisi di satu jabatan yang luar biasa di perusahaan besar, dia berhijab, kemudian tidak boleh, dia keluar dan dia jualan online, itu diujinya luar biasa ya, dengan teman-temannya, keluarganya, tapi dia bertahan ya. Saya siap ya Allah, mungkin ini yang harus saya beli dari dosa-dosa saya yang lalu. Tapi subhanallah setelah sekian tahun, sekarang subhanallah kehidupannya nyaman gitu ya, adem gitu ya. Ternyata Allah itu maha sayang, Allah maha baik, dan Allah maha tahu apa yang kita butuhkan. Jadi tetaplah bersama Allah dalam keadaan apapun, dalam senang maupun duka, dan niatkan ketika kita berhijrah harus karena Allah, ketika kita berhijab juga karena Allah, ketika kita juga beribadah harus karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidak hanya diperintah dari fungsinya dengan keikhlasan. Nah, sahabat ngopi, sudah ngopi di rumah? Dan tadi sebelum player tayang, ada tagline-nya bahwa kita akan ada kuis interaktif. Nah, siapin ya. Clue-nya adalah wangi bisa membersihkan kuman dan mencegah kekeringan. Ih, apa sih? Apa ya? Saya boleh jawab nggak? Nah, betul jawabannya, betul. Salah satunya adalah ada hand wash. Hand washnya lembut banget. Kita kan sekarang berapa kali cuci tangan itu udah sering banget. Tapi kering-kering nggak? Nah, biar nggak kering jangan lupa hand washnya pakai Oriflame. Itu endorse yang setia di kajian ngopi ini ya. Iya, ada hand wash yang akan dibagikan untuk pertanyaan pertama. Mengerti? Untuk pertanyaan pertama, sebutkan keistimewaan pada wanita. Ada 3 ya, keistimewaan wanita. Itu apa saja? Keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Gak mungkin laki-laki punya kayak gitu. Itu keistimewaan wanita. Sebutkan 3 keistimewaan wanita. Hadiahnya adalah 1 hand wash by Oriflame. Oke, pertanyaan 1. Nah, saya punya 3 nih. 2 deh. Pertanyaan kedua deh. Pertanyaan boleh kedua. Boleh deh, mau? Jangan dari MC, jangan. Pertanyaan kedua. Ya, apa deh? Sebutkan keistimewaan Siti Maryam sehingga namanya begitu spesial dalam Al-Quran. Nah, keistimewaan Siti Maryam. Jadi pokoknya karena ini judulnya wanita, jadi istimewa wanita, dan hadiahnya juga istimewa. Betul. Yang ketiga, langsung deh. Pertanyaan ketiga deh. Pertanyaan ketiga. Yang gampang aja teh. Yang gampang aja. Kali ini edisi ngopi keberapa? Itu dia. Edisi ngopi keberapa? Hadiahnya apa? Yang wangi-wangi juga. Ada sabun. Jadi sekarang ini semuanya tentang kesehatan wanita, kecantikan, dan yang bikin wangi. Dan memang seorang istri, seorang wanita itu harus wangi dan bersih loh. Iya, benar. Karena ada perintahnya dari Rasulullah ya. Betul. Karena ciri-ciri wanita yang soleh adalah ketika dipandang menyenangkan. Betul. Ya berarti harus rapi. Iya, harus rapi. Harus rapi dan harus wangi. Harus bersih. Harus bersih pastinya ya. Biar suami juga senang gitu ya. Dan memang perempuan itu tanda ya kenapa disebut peradaban. Kalau seorang ibu sudah salah mendidik anak, maka itu akan kesalahan berulang-ulang dan terus berulang. Maka betul-betul muslim itu harus memiliki ilmu. Dan memang betul sekali sangat berperan, sangat penting sekali pendidikan seorang ibu. Karena karakter seorang ibu, cara marah ibu itu bisa di copy paste sama seorang anak. Gitu ya. Saya juga kadang-kadang ya Allah sama anak-anak tetangga ya, muhasabah gitu ya. Kenapa saya gimana mendidik anak ya? Saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa kecuali apa yang Allah berikan. Ya Allah, tuntun lisan ini untuk bisa mendidik anak, tuntun akhlak kita untuk bisa berakhlak baik kepada anak suami. Karena kita benar-benar la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sambil menunggu jawaban, kita ngopi dulu. Oke, kamu
teh tariknya. Saya mah pingin ini, tapi Iya. nanti kalau di sini kelihatan. Oke, sebentar ini udah ada yang menjawab jawaban yang pertama. Ih, asik banget ini. Ini kayaknya Ibu Irwan deh. Ini Ibu Irwan setia kan ya? Atau Bu siapa? Iya, Ibu Evi Adrian. Ya, Ibu Irwan ini. Ibu Ya. Irwan. Sehat-sehat Jawab. ya. Iya. Apa namanya? Jawabannya pertama untuk mendapatkan 1 hand wash dari Oriflame. Jawabannya bener banget, Bu. Keistimewaannya adalah hamil, melahirkan, dan menyusui. Masya Allah. Masya Allah. Dan semuanya pahala yang luar biasa Allah siapkan, Allah sediakan untuk kita perempuan. Iya, betul. Betul sekali ya. Nah, gak jauh-jauh lagi dari wanita dan peradaban kali ini, apalagi di zaman yang PPKM ini, Iya. pelan-pelan kita melar. Saya itu mah ya, jangan dibuang. Di zaman PPKM sekarang ini, memang benar-benar banget kita tuh dituntut apa ya, kreatif sih ya, benar nggak sih Teh? Jadi kan kita perlu bisa kemana-mana, terus berjibaku dengan anak-anak daring gitu. Ya jangan sampai kalau misalkan diam di rumah asli kok diem, waktu tuh berjalan begitu sangat lambat. Tapi kalau kita produktif tuh nggak berasa. Bangsa cepat kalau kita ada kerjaannya. Misalkan ngepel juga ya. Iya benar-benar. Masak, ngepel, beres-beres rumah, tahu udah sore, udah Iya, siang. ada sore. Jadi memang benar-benar kita harus produktif. Apapun itulah. Baik itu misalkan yang biasanya di rumah masak sesuatu yang berbeda, lihat-lihat YouTube boleh tuh ya Teh ya. Jadi benar-benar menggali sesuatu yang produktif yang bikin kita happy itu ya Bu. Atau misalkan yang biasanya misalkan suka bikin-bikin kue, ikutan jualan, jadi jualan kue. Banyak banget nih teman-teman lihat Ibu. Yang asalnya nggak jualan malah jadi jualan, kan sekarang aku banget. Berarti pandemi ini membawa Berkah juga ya. Iya. Jadi Allah mempergilirkan dunia itu ya. Sekarang bagian ibu-ibu, dan memang tercatat UMKM ini Iya. perempuan itu mendapatkan posisi 53% ya. UMKM ya. Dan ternyata karyawan di Indonesia ini, karyawan perempuan itu mendominasi sampai dengan 90%. Tapi tetap jangan menghalangi laki-laki Iya, sebenarnya iya, ya. iya. Tapi memang Tetap dalam ya, kodratnya mungkin. kenapa di mana-mana sangat favorit sekali punya kawan itu perempuan, karena perempuan itu lebih penurut ya, lebih mudah diatur. Itu salah satu, Lebih rapi. kalau lebih rapi, betul. Terus teliti gitu Iya, ya. teliti. Itu Iya, perempuan. iya, iya. Sampai saya juga ketika baca gitu ya tentang perempuan di Indonesia, Iya. sampai 90% karyawan itu mendominasi di satu perusahaan itu kebanyakannya. Iya. Oh iya, administrasi itu pasti nggak jauh-jauh dari wanita deh. Gitu. Oke. Terus yang namanya di dalam Islam juga namanya fikih, nggak ada fikih laki-laki. Yang ada adalah fikih wanita. Di sini ada. Iya. Di sini ada buku. Nah, Fikih wanita. Nggak ada. iya. Terus mungkin ini Teh buat sahabat ngopi di rumah, kan pokoknya setiap minggu ketiga setiap bulannya edisi ngopi adalah edisi kajian muslimah. Coba nanti japri kita kira-kira ya materi apa sih yang pengen disampaikan? Ya siapa tahu kalau biasanya kan sobat TFI ya kita yang ini, tapi kira-kira misalkan pengen materi apa sih buat kajian ngopi? Ada hadiah nggak Teh buat yang Selalu ada. Jadi Siap. dipinta ya, ibu-ibu berpartisipasi. Kira-kira kajian apa nih yang sangat diperlukan oleh muslimah. Kemudian kami juga insya Allah mudah-mudahan KPPKM ini segera berakhir, karena kita ingin juga menghadirkan narasumber yang pakar pada bidangnya, tapi kita juga membutuhkan masukan-masukan dari muslimah yang lainnya ya, insya Allah. Iya. Udah banyak banget nih, ini kita kajian-kajian dengan para ustadz-ustadznya yang terpending ya Teh ya. Betul Udah sekali. didaftar, udah di list nih daftar tunggu, pokoknya Iya, akan betul isi sekali. kajian kita ya Teh Ya ya. kangen sekali online, Offline. ya. Oke, masih adakah ini pertanyaan atau jawaban? Jawaban? Belum ada. Ditunggu segera karena hadiahnya juga menanti. Terus itu ya Noong ada slide yang banget Teh disampaikan. Oh iya. Slide yang ngeri ini. Iya ya. Kalau enak mah biasanya ditampilkan ya. Bahwasanya ya ini satu nasihat untuk kita semuanya, bahwasanya mulai sekarang stop untuk mengoreksi barang apapun karena semua ada hisabnya. Karena namanya perempuan itu memang matanya mata belanja ya. Kalau suka sepatu berbagai mode, suka tas berbagai mode, bahkan jilbab pun warna pink itu gak cuma satu. Pink pantal, baby pink apa gitu ya. Pink nude. Gitu ya. Tapi Iya, sekarang sesuai dengan kebutuhan, mari kita sederhanakan dan semuanya
milikilah seperlunya. Wanita yang paling sedikit dari penghuni surga karena mereka didominasi oleh hawa nafsu dan kecenderungan terhadap dunia dan perhiasannya. Ini dalam Umdatul Qari. Jadi wanita yang paling sedikit dari penghuni surga adalah karena mereka didominasi oleh hawa nafsu. Jadi kebanyakan perempuan itu didominasi oleh hawa nafsu, panasan, panikan, itu memang perempuan. Makanya harus senantiasa dekat dengan Allah, dekat dengan ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, agar akhlaknya terjaga, sifat malunya terjaga, gitu ya. Kemudian tidak marahan, gitu ya. Marah itu saya banget, gitu ya. Masih harus belajar, ya. Karena memang perempuan itu sangat dekat dengan hawa nafsu, ya. Dan kecenderungan terhadap dunia dan perhiasannya, karena perempuan adalah perhiasan. Oke, udah ada jawaban kedua dan ketiganya. Nah, ini ada jawaban yang kedua, yaitu keistimewaan Siti Maryam. Wah, ini jawabannya bener banget nih. Pertama adalah memelihara kehormatan. Betul. Membenarkan kalimat-kalimat Allah. Betul. Terkenal dengan ketaatannya. Betul. Keren banget. Ini Neng Sri Apot. Ini tuh Mama Zahwa nih. Oh, Mama Zahwa. Mama Zahwa ini senantiasa, Masya Allah, senantiasa setia dengan kajian online terutama. Karena beliau itu pernah bilang kerja ya. Suka sedih katanya nggak ikutan yang offline, tapi kalau online mah teh insya Allah aku mah hadir dan sambil masak segalanya, sambil nyuci juga. Hadiahnya adalah tender care untuk yang kering ya. Tender care ya itu. Dan jawaban yang ketiga adalah edisi ngopi keberapa sih ini? Bener banget, edisi ke-43. Jawaban yang benar adalah ibu dari Indrawati Aster. Bu Indra lagi, Masya Allah, keren. Sama Bu Indrawati ini juga sama ngisi kajian offline, dia nggak bisa karena kerja, tapi kalau online nya insya Allah dan selalu hadir. Terima kasih Bu Maluki, makasih ya, terima kasih banyak. Benar, sekarang ini adalah edisi ngopi ke-43, artinya sudah mau 11 bulan. Tim dakwah digital DKI masih di keep applause dulu. Selamat, keren banget, Allahu Akbar. Dengan nggak merasa nih, dengan berakhirnya 3 jawaban di kuis interaktif, maka berakhir pula kajian ngopi kali ini. Ada 3 nih yang tadi saya simpulkan, bahwa untuk menjadi wanita peradaban hanya dibutuhkan 3 ilmu saja. Yang pertama adalah kita harus memiliki ilmu, baik itu dari ilmu apapun. Yang terpenting adalah ilmu akidah. Yang kedua, kita harus memiliki ilmu sabar. Dan yang ketiga, kita harus memiliki rasa malu. Nah, itu apa kata penutupnya. Dan dengan berakhir dari 3 tadi, berakhir pula edisi ngopi kali ini. Jangan lupa pastikan selalu ikutan ngopi di setiap minggu jam 4:30 sore dengan tema yang menarik setiap minggunya dan dengan pengisi yang berbeda-beda. Pastikan jangan lupa follow dan subscribe Masjid of Sidik Official. Untuk yang mau berdonasi masih dibuka di Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 2018010553. Dengan itu berakhir pula edisi kali ini. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.